Hari ini Kota Tasik sedang berbahagia gitu. Karena pertama tentunya yang ditunggu-tunggu oleh CPNS dan juga P3K Kota Tasikmalaya hari ini terjawab sudah. Dan yang kedua, kebanggaan untuk Kota Tasikmalaya dihadiri oleh Kepala BKN RI Prof. Zudan, sebuah kehormatan. 203 PNS hari ini berbahagia, terdiri dari 124 CPNS dan juga 79 P3K, yang harapannya ini menjadi amunisi baru untuk Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan visi misi kami, dan juga suatu kebanggaan kenapa Prof. Zudan, Kepala BKN, hadir pada hari ini. Kota Tasikmalaya termasuk yang cepat, gerak cepat untuk mewujudkan pengangkatan ini dengan dukungan dari BKSDM dan juga semua jajaran, sehingga Kota Tasikmalaya termasuk yang awal administrasi untuk CPNS dan P3K ini selesai. Dan tentunya hal ini merupakan motivasi bagi kami, dan ke depan manajemen talenta dan komitmen untuk pengembangan sumber daya manusia di Kota Tasikmalaya insya Allah akan lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya atas nama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Wali Kota, Bapak Firman Alfarizi Ramadan, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran. Karena Kota Tasikmalaya cepat menyelesaikan pengangkatan calon ASN tahap 1. Maka kami dari BKN memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Kami menghormati dan mengapresiasi pemerintah daerah yang bergerak cepat memberikan kepastian pengangkatan, karena ini akan berdampak positif dalam tata kelola pemerintahan. Dengan tenaga-tenaga baru, kita harapkan karya-karya nyata dari calon ASN bisa ditumbuhkan. Nah, ini juga dalam rangka memperkuat pelayanan publik. Calon ASN yang baru, tenaga baru, masih muda-muda dengan motivasi yang tinggi, bisa lebih berkontribusi. Nah, oleh karena itu para seniornya saya harapkan ASN yang lama membimbing, mengarahkan agar karya-karya nyata segera terwujud. Yang kedua, saya bersama Pak Wakil Kepala dan jajaran BKN hadir untuk bersinergi agar semua ASN di seluruh Indonesia, khususnya Tasikmalaya, bisa mewujudkan ide, impian, harapan wali kota, wakil wali kota, dan jajaran DPRD. Visi misinya bisa diwujudkan oleh 6.400 ASN di Kota Tasik. Menjadikan industri, jasa, pertumbuhannya berkelanjutan. Nah, ini rekan-rekan para ASN harus adaptif. Maka yang kedua, kami bersinergi untuk mendorong agar ASN semakin adaptif mengikuti perubahan dan mewujudkan visi misi kepala daerah. Kita tahu kepala daerah masa jabatannya terbatas, periode pertama 5 tahun, kalau nanti dipilih kembali bisa bertambah 5 tahun, tapi era 5 tahun pertama inilah yang para ASN harus mendukung penuh. Ibarat perusahaan, wali kota ini CEO, BKD sebagai Human Resource Development-nya harus menyiapkan SDM dalam rangka mewujudkan visi misi CEO-nya. Nah, disinilah kerja keras. Jadi dalam rangka pelayanan publik, dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Tasik yang berbahagia, ASN adalah motor penggeraknya. Dan tambahan 203 tadi akan menjadi kekuatan baru. Kami mendukung penuh
Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, agar kita terus bisa bersinergi membangun ASN adaptif dan ASN produktif. Minta dukungan rekan-rekan media semuanya. Kalau dari BKN harus ada yang perbaiki, kami akan terus berbenah dalam rangka mewujudkan visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan honorer yang belum lolos jadi P3K, apakah aturannya sendiri secara nasional yang diturunkan ke daerah itu artinya seperti apa sih? Ya. Minggu-minggu ini kita akan melanjutkan seleksi calon P3K tahap 2. Jadi rekan-rekan yang sudah ikut tes untuk buka akun masing-masing, nomor tesnya dan titik lokasi tesnya sudah mulai kita umumkan di hari ini. Nah, kebijakan nasional adalah kita akan menyelesaikan pengangkatan P3K tahun ini. Oleh karena itu akan ada P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kebijakan pemerintah yang sedang ikut seleksi tidak boleh dihentikan gajinya. Ini. Kemudian yang kedua, kebijakan nasional tidak boleh ada pengangkatan honorer baru. Jadi ini adalah periode terakhir, tidak boleh siapapun menambah pengangkatan untuk pegawai honorer. Tuh, terima kasih ya semuanya, terima kasih. Maaf Pak, mau tanya. Masih ada? Misalkan kalau yang udah lulus seleksi administrasi P3K, terus itu di PHK gimana Pak itu Pak? Kalau sudah lulus seleksi administrasi, kemudian sudah berproses, perteknya sudah keluar, nggak boleh diberhentikan. Nanti untuk diangkat menjadi CPNS atau calon P3K. Jadi semua yang sedang berproses tidak boleh diberhentikan kecuali dia melakukan pelanggaran. Misalnya ya tidak pernah masuk kantor. Jadi untuk perlu saya ingatkan, tadi saya lupa Pak Wali. Jadi P3K dan PNS sekarang 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor itu bisa diberhentikan dari PNS. Di BKN bulan lalu memberhentikan kurang lebih seluruh Indonesia 20 P3K 20-an dan PNS karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada yang mengatakan ke saya, Pak susah memberhentikan PNS dan P3K. Enggak, karena prakteknya selama saya 3 bulan menjadi kepala BKN sudah mengukuhkan pemberhentian lebih dari 40 P3K dan PNS yang melakukan pelanggaran. Jadi tetap harus disiplin dan harus tetap berkarya. Itu ya? Ya, terima kasih. Oke. Jadi merit system itu adalah sebuah sistem yang mewadahi bahwa siapapun yang unggul, yang kompeten, yang berprestasi akan duduk dalam jabatan sesuai dengan keunggulan dan kompetensinya. Nah, ini dalam rangka menghindarkan dari like and dislike. Nah, sistem merit itu nanti salah satunya metodenya adalah job fit, salah satunya. Tapi nanti ke depan kalau sistem merit atau manajemen talenta sudah diterapkan, job fit sudah tidak diperlukan lagi. Nanti asesmennya dilakukan terus-menerus. Misalnya ada yang mendapatkan penghargaan, dia grade-nya naik, menyelesaikan S2, grade-nya naik. Ada orang yang tadinya grade-nya tinggi tapi nggak mengikuti kegiatan apapun, dia akan tersalib oleh anak yang rajin ikut pelatihan, ikut pendidikan, ikut penugasan-penugasan. Nah, itulah efektivitas manajemen talenta atau merit system. Jadi ke depan itu semua akan menerapkan merit system ya, dengan pendekatan sederhana talent pool, membuat kolam-kolam untuk orang-orang yang memiliki bakat-bakat tertentu. Misalnya yang kuat di bidang keuangan kumpul di sektor keuangan, kuat di pemerintahan dikumpulkan di pemerintahan, kuat di sektor jasa, bisnis ya, investasi dikumpulkan. Jadi kalau cari mana untuk naik ke dalam jabatan yang terkait dengan bisnis, ini orangnya sudah ada. Di sektor keuangan ini sudah ada. Di sektor pemerintahan ini sudah ada. Seperti itu. Gitu ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih.